Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu keluarga alat musik yang paling dasar, tapi juga paling seru di dunia. Yep, perkusi. Yuk, kita cari tahu apa sih yang bikin mereka ini spesial banget. Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang ngasih jiwa, ritme, dan detak jantung ke sebuah lagu? Nah, jawabannya itu ada di keluarga instrumen yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya perkusi itu? Jawabannya, ternyata simpel banget loh. Jadi gampangnya gini, alat musik perkusi itu ya instrumen apapun yang bunyinya keluar pas dipukul, ditabuh, digoyang, atau diketuk. Dari drum yang suaranya jedar-jedar sampai marakas yang bunyinya krecek-krecek, semuanya itu intinya sama. Terus gimana cara kerjanya? Rahasia besarnya cuma satu. Getaran. Jadi, pas alat musik perkusi dimainin, dia itu kan bergetar. Nah, getaran inilah yang merambat lewat udara, terus nyampe ke telinga kita, dan jadilah suara yang kita dengar. Simple banget kan? Tapi efeknya luar biasa kuat. Oke, definisinya udah dapat nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa ngenalin alat musik perkusi di antara instrumen-instrumen lain? Nah, kita lihat aja ciri-ciri utamanya. Gampangnya, ada 3 ciri utama. Yang pertama, jelas ya, dari cara mainnya, yaitu dipukul, digoyang, atau ditabuh. Kedua, perannya itu penting banget sebagai ibaratnya tulang punggung irama musik. Merekalah yang ngejaga tempo biar nggak lari-lari. Dan yang ketiga, karena perannya sepenting itu, alat musik ini jadi serbaguna banget. Kamu bisa nemuin perkusi di hampir semua jenis musik deh, mulai dari gamelan tradisional sampai musik rock yang hingar-bingar. Cukup teorinya, sekarang kita lihat contoh-contohnya langsung. Yuk, kita bakal lihat gimana sih wujud asli dari konsep tadi di beberapa instrumen yang saya yakin kalian pasti udah kenal. Nah, kita mulai dari yang paling ikonik dong, jelas drum set. Ini kan udah jadi pusatnya banyak banget band modern. Kerennya, ini tuh kombinasi pinter dari macam-macam perkusi yang bikin satu orang aja bisa ngasilin ritme yang rumit sekaligus bertenaga. Lanjut, ada gendang. Nah, yang ini dimaininnya langsung pakai tangan. Bisa dibilang gendang ini jantungnya musik-musik tradisional di banyak budaya. Suaranya juga kaya banget loh, dari tepukan yang nyaring sampai dentuman yang dalam. Beduk, ini mirip gendang, tapi biasanya ukurannya jauh lebih besar. Makanya suaranya dalam banget dan menggema. Uniknya, beduk ini fungsinya nggak cuma buat musik loh. Dulu sering dipakai sebagai alat komunikasi tradisional, buat nandain waktu atau manggil orang buat kumpul. Nah, kalau tamborin ini unik banget. Kita bisa pukul buat dapet suara utamanya, tapi bisa juga kita goyang-goyangin buat dapet suara kerincing-kerincing dari lempengan kecil di pinggirnya. Keren kan? Satu alat, 2 cara main. Selanjutnya ada marakas. Ini contoh paling klasik buat instrumen yang dimaininnya dengan cara digoyang. Suaranya yang khas itu, yang kocok-kocok, langsung bikin kita kebayang suasana pesta atau musik Latin, ya kan? Suaranya itu datang dari butiran-butiran kecil di dalamnya yang saling tabrakan pas digoyang. Dan yang terakhir, buat ngelengkapin daftar kita, ada tifa. Alat musik yang bentuknya ramping dan tinggi ini asalnya dari Maluku dan Papua. Dimaininnya pakai tangan, dan suaranya jadi ciri khas banget buat musik dan upacara adat di Indonesia Timur. Oke, setelah lihat semua contoh tadi, yuk kita tarik kesimpulannya. Kalau ada satu hal yang perlu banget diingat dari semua obrolan kita ini, nah inilah intinya. Jadi intinya cuma satu. Kalau ada alat musik yang bunyinya keluar gara-gara dipukul atau digoyang, ya berarti itu perkusi. Sesimpel itu. Mau yang paling sederhana sampai yang paling rumit, mereka semua tuh satu keluarga. Keluarga pencipta irama yang bikin musik jadi terasa hidup. Keluarga perkusi ini kan luas dan macem-macem banget ya. Sekarang, saya mau nanya ke kalian. Dari semua alat musik perkusi yang ada, mana sih yang jadi favorit kalian? Mungkin drum set yang bikin semangat, atau kendang yang penuh perasaan? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak udah nyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.